Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Elia Mufidatul Umah, NPM 2101082006. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas refleksi kimia yang bertema ikatan kimia dan struktur molekul. Inilah penjelasan dari saya. Pertama A. Peranan elektron valensi dalam ikatan. Dalam ilmu kimia, elektron valensi adalah elektron pada kelompok terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelompok terluar belum penuh. Yang kedua, ada karakteristik elektron valensi. Setelah memahami pengertian elektron valensi ini, juga perlu memahami karakteristiknya. Elektron valensi ini pada dasarnya pengertian valensi yakni jumlah elektron atom harus naik atau turun untuk memperoleh konfigurasi inert gas atau gas elektronik mulia di dekatnya. Unsur-unsur yang memiliki 8 elektron valensi menyebutnya sebagai gas mulia atau gas inert. Yang ketiga, peran elektron valensi. Pada pengertian elektron valensi itu menerapkan konsep dalam menjelaskan mengenai pembentukan ion-ion atom. Nah, elektron valensi ini memegang peran penting pada reaksi-reaksi kimia dan menunjukkan sifat-sifat kimia unsur. Jumlah elektron valensi yang sama menentukan kemiripan perilaku kimia di antara unsur-unsur dalam setiap golongan. Di sini ada contoh elektron valensi. Elektron valensi kan elektron pada kulit terluar. Dilihat dari konfigurasi elektron terakhir dengan S yang terdekat. Ini adalah contohnya. Oksigen itu 8. Nah, kita bikin 1 S pangkat 2, 2 S2, 2 P4. Elektron valensinya itu kan yang kita lihat itu yang terakhir. Nah, itu kan 2 P4. Terus dengan S yang terdekat. Nah, S terdekat itu kan 2 S2. Nah, itu kan jadi elektron valensinya adalah 2 S2, 2 P4. Jadi 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Nah, yang sebelahnya adalah ada konfigurasi elektron. Itu kan di situ ada subkulit. Nah, S itu kan ada 2 elektron, P ada 6, D ada 10, F itu ada 4. Nah, itu kan ya. Terus ada bilangan kuantum, itu kan N itu kulit, L itu subkulit, M itu magnetik, dan S itu spin. Nah, bilangan kuantum itu yang N, L, M, S itu kita dilihat pada konfigurasi elektron yang terakhir. Itu contohnya 15, itu kan kita pakai sembarangan lah. 15A itu sama dengan S1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, yang lain 3 P3. Nah, yang kita lihat adalah yang terakhir itu kan 3 P3. Nah, kita cari bilangan kuantumnya. Itu ada N 3, L tambah dengan 1, M. Ini kita cari dulu itu di subkulit. Nah, itu kan yang terakhir itu kan P 3 P3. Nah, P itu kan ada subkulitnya ada 3. Jadi kita bikin dulu itu kalau namanya subkulitnya itu ada 3. Nah, kita bikin itu ada orbitalnya lah. Itu kita tulis dulu. Nah, terus kita kasih M itu kan magnetik, kita kasih 0. Yang pertama kita sudah 0 min 1 dan yang itu plus 1. Nah, kita nyari spinnya. Spinnya itu kan kita lihat dari yang terakhir. Nah, yang hasil terakhirnya itu kan plus 1, itu kan naik, orbitalnya itu kan naik. Nah, jadi S nya itu plus 1/2 gitu. B. Ikatan ion. Apa yang dimaksud itu ikatan ion? Ikatan yang terjadi akibat gaya tarik menarik elektrostatis antara atom bermuatan positif atau kation dengan atom bermuatan negatif atau anion, atau ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom lain.
Ikatan ion itu adalah ikatan atom yang membentuk antara logam dan non-logam. Itu ada logam dan non-logam. Atom logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, 3A. Dan yang non-logam itu dari golongan 4A sampai dengan 7A. Nah, golongan 8A itu juga non-logam, tapi karena dia sudah stabil, maka tidak perlu lagi untuk berikatan. Nomor golongan kan sama dengan elektron valensi. Jika elektron 1 sampai dengan 3, maka cenderung untuk melepas elektronnya. Sedangkan 4 sampai dengan 7, maka akan menerima elektronnya. Jika melepas elektron membentuk ion positif, dan jika menerima elektron akan membentuk ion negatif. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi adanya serah terima elektron. Jadi ada yang melepas elektron dan menerima elektron sehingga terbentuknya sebuah ikatan yang disebut ikatan ion. Yang kedua adalah cara terbentuknya ikatan ion. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan bahwa mengkonsumsi senyawa kimia, salah satunya adalah garam dapur. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl yang terdiri dari unsur natrium atau Na, merupakan logam, dan unsur klorin atau Cl memiliki unsur non-logam. Yang ketiga adalah sifat-sifat senyawa ikatan ion. Senyawa ion dapat diketahui dari beberapa sifatnya, yaitu antara lain memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kedua, kelarutan dalam air. Yang ketiga, lelehan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, rapuh sehingga hancur jika dipukul. Yang terakhir, pada suhu kamar berbentuk padat. C. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Syarat terjadinya ikatan kovalen yaitu terjadi antara unsur-unsur non-logam, terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Nah, selanjutnya ikatan kovalen dibedakan menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasangan elektron ikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3, yaitu merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama atau ikatan kovalen murni dan kovalen koordinasi. Terakhir, dilihat berdasarkan muatan yang ada di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan itu atau ikatan kovalen polar dan non-polar. Cara terbentuknya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh 2 atom yang berikut. Ini berbeda dengan ikatan ion di mana salah satu atom itu menyumbang elektron atau dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron itu menjadi ion negatif. Contoh ikatan kovalen adalah gas metana atau CH4, di mana atom karbon itu berbagi elektron dengan 4 atom hidrogen, dan gas amonia atau NH3, di mana atom nitrogen berbagi elektron dengan 3 atom hidrogen. Sifat-sifat senyawa ikatan kovalen. Sifat senyawa kovalen adalah
Satu, pada suhu kamar berwujud gas, sebagian ada juga yang berwujud cair dan padat. Yang kedua, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik dan kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik lelah yang relatif rendah. Yang keempat atau yang terakhir, larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Sekian refleksi dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau penulisan. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.